Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, usikum wa nafsi billahi wa Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para orang mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan agama. Panjenengan dan saya itu tidak bisa mengambil dari satu kitab atau satu pembahasan, mesti harus dihubungkan dengan misalkan yang akan kita pelajari pada malam hari ini judulnya adalah Al-Kufrul Akbar wa Anwa'uhu. Orang mungkin lengah terhadap ini, apalagi nanti ada Kufrul Asghar. Apa maksudnya? Yang malam hari ini kita bahas Al-Kufrul Akbar wa Anwa'uhu. Kufur besar dan macam-macam. Mungkin lengah dari pikiran kita. Lebih-lebih nanti ada Al-Kufrul Asghar, kufur kecil. Bedanya di mana? Nah, itu dibahas. Karena pelajaran kita adalah pelajaran. Saya mulai dulu dengan menjelaskan Nabi Muhammad SAW didatangi oleh seseorang yang disebut oleh sahabat itu seseorang. Mana ceritanya? Ini 5 menit saya terangkan. Ceritanya dari Umar bin Khattab, hadisnya radhiyallahu anhu, qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Kata Sayyidina Umar, kita itu pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika. Idh tala'a alaina rajulun syadid bayadid thiyab. Tiba-tiba ada orang datang. Orang itu pakaiannya sangat putih bersih. Syadidu sawadi syahri. Rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus. Tidak ada tanda-tanda orang itu dari perjalanan. Kita bisa membayangkan, mengilustrasikan sahabat sedang dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
yang setiap hari dawuh-dawuhnya Nabi itu menjadi hukum, ya, panutan oleh banyak orang. Mudah-mudahan kita besok masuk surga bersama Rasulullah. Orang tadi perawakannya sudah digambarkan tadi. Pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam pekat, la yura alaihi atharus safar. Orang ini tidak ada tanda-tanda dari perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak seorang di antara kita itu yang kenal siapa orang. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbadaihi ila rukbadaihi. Tiba-tiba orang itu duduk di depan Nabi. Lututnya didekatkan dengan lututnya Nabi, wa akafaihi ala fakhidaihi, lalu meletakkan tangannya di bukunya Nabi. Perhatikan kalimat berikutnya. Waqala, orang itu tanya sama Nabi. Bahasanya begini, ya Muhammad. Dari situ panjenengan dan saya bisa paham. Kalau manggil Nabi saat itu ya Muhammad itu siapa kira-kira? Malaikat. Karena sahabat tidak boleh memanggil ya Muhammad. Harus manggil apa? Ya Rasulullah. Gitu Pak. Gimana kalau mertuanya Nabi? Tetap ya Rasulullah. Bagaimana kalau urusan pribadi di rumah tangga? Ya Rasulullah. Bagaimana istrinya? Sama, ya Rasulullah. Orang mulia. Ya, sekarang berpengaruh di dunia itu. Berpengaruh apa? Dawuh-dawuhnya Nabi menjadi pedoman hidupnya manusia. Jenengan dan saya. Apa kata-kata? Akhbirni anil Islam. Coba Muhammad terangkan kepadaku Islam itu apa? Faqala, lalu dijawab sama Nabi, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita man istata'ta ilaihi sabila. Yang jenengan sudah hafal jadi rukun apa? Islam. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Orang itu bilang sedekah. Benar Muhammad. Kemudian fa'akhbirni fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu kata Umar. Saya heran orang tadi ya. Datang-datang terus tanya sama Nabi, dijawab dengan tegas sama Nabi. Lalu orang itu bilang, benar kamu. Faqala, lalu orang itu tanya lagi, ya. Fa'akhbirni anil iman. Nah, sekarang terangkan kepada saya iman itu apa? Orang itu tadi bilang gitu. Nabi menjawab, antum minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu ya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab Allah, Rasulullah hari akhir, terus apa? Takdir. Orang itu menjawab, sedekah. Benar. Masih ada dua pertanyaan, saya tidak lanjutkan. Yang berikutnya yang kedua, itu tanya mengenai ihsan. Ihsan itu apa? Jawab Nabi, anta budawaha kana katarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ya kebaikan itu. Kamu ibadah sama Allah. Itu malaikat digitukan, kamu ibadah sama Allah. Seolah-olah kamu melihat. Tapi pasti tidak. Kalau kamu tidak bisa melihat, maka ketahuilah Allah yang melihat. Jawab seperti itu, dijawab lagi, sadaqta. Terakhir tanya mengenai hari kiamat. Ta'khbirni anisa'ah. Terangkan kepadaku tentang hari kiamat. Mal mas'ul a'lamu minas sa'il. Wal mas'ul anha bi'a'lamu minas sa'il. Loh, kata Nabi, yang ditanya ini tentang hari kiamat tidak lebih mengerti dari yang tanya.
Yang tanya tadi siapa? Malaikat Jibril. Wes, ya begitu. Semantola kafalafi temalian. Lalu orang itu pergi. Dilihat aja sama Umar bin Khattab. Yang bajunya putih, rambutnya apa tadi? Hitam. Berarti masih muda. Kalau sudah tua kan rambutnya apa? Ya, orang itu pergi, Bu. Nabi Muhammad tanya sama Umar, ya Umar, ada dari mana Syail? Dan coba, ini Nabi Pak ya. Umar bin Khattab itu mertuanya. Tapi manggilnya apa? Ya Umar. Coba. Nah sekarang saya tanya, manggil mertua dipanggil namanya itu sunnah Nabi apa bukan? Eh? Kalau diterangkan sunnah Nabi kacau nggak itu ya? Oke. Ya Umar, Umar, ada dari mana Syail? Saya mau tahu orang yang tanya-tanya tadi siapa? Seperti biasanya bapak-bapak sahabat itu setiap hari bersama Nabi menerima pelajaran agama dari Nabi, tapi sangat amat menghormati Nabi, tidak berani satu kata saja mendahului Nabi. Saya ulangi, tidak berani satu kata saja mendahului Nabi. Nah itu kalau dengan tarik 2025, orang sekarang jangan dan saya tidak boleh mendahului akidah dan ibadah yang diajarkan oleh ya. Jadi ditanya, ya Umar, ada dari Manisail? Umar, kamu tahu orang yang tanya-tanya ini? Dikembalikan ke Nabi. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jawabannya Rasulullah, fa innahu Jibril. Itu tadi siapa? Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Itu Jibril tadi itu yang tanya-tanya. Datang ke sini mengajarkan kamu tentang. Berarti gurunya Nabi itu siapa? Malak Jibril. Dua. Berarti apa namanya? Rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap saat didatangi oleh malaikat Jibril. Rumah kita? Enggak. Terakhir yang datang siapa? Israel. Jangan Jibril terus Pak, Israel. Masya Allah, mudah-mudahan dengan saya diberi umur panjang sama Allah Pak ya. Saya kemarin Alhamdulillah diuji sama Allah 7 hari. Abnama di rumah sakit. 70 tahun saya berkeliaran di mana. Ya, tidak sehari pun saya abnama selama 70 tahun. Tapi begitu 7 hari kemarin, Alhamdulillah. Teman-teman, sahabat-sahabat yang datang menjenguk saya dan keluarga saya beritahu. Orang sakit itu kemungkinan satu di antara dua. Kalau tidak sehat, wafat. Bisa saja orang Islam itu. Jadi pikirannya enak, nggak usah panik. Semua orang wafat, tidak ada yang tidak. Karena jenengan dan saya orang beriman harus yakin tentang benarnya agama. Yang saya pikir itu bukan saya menyesali karena saya sakit, tidak. Allah mentakdirkan sakit. Saya sendiri yang menerangkan itu dari Allah. Dan sekarang saya sendiri yang menerima itu. Nah, betul Pak. Padahal sorenya itu saya mau ngaji. Jam 10 saya dinyatakan opnam. Ringkasnya cerita, hari Sabtu diperiksa semuanya sama Pak Dokter, penyakit dalam sudah dinyatakan tidak ada masalah, mulai dari asam urat, kolesterol masih tinggi tapi diobati, tensinya turun, tidak ada indikasi sebelumnya tensi tinggi, termasuk gula darahnya sudah normal lagi. Tapi saya tidak boleh pulang, ditanya sama Pak Dokter.
Ustaz, masih ada keluhan. Anu dok, meliur Mas ya. Oh, tak konsultasikan ke dokter spesialis apa? Syaraf. Tidak ada spesialis meliur. Spesialis apa? Tapi syaraf bukan yang gini itu Pak, bukan. Akhirnya di scan sama dokter saraf, ringkesnya cerita, ditemukan ada sedikit sumbatan di pembuluh darah. Ini Pak. Terus gimana solusinya? Saya manut Pak, yang punya ilmu. Satu, diobati. Dua, kendalikan asam urat, kolesterol, diabetes, dan tensi. Tiga, olahraga. Empat, jangan terlalu capek. Ini yang keempat, jangan terlalu capek. Ini mau tidak mau harus saya tak liburkan. Terutama yang habis sisa. Makanya di sini saya minta karena ada apa? Jumat ke 5 saya minta. Ternyata responnya bagus. Allah. Saya teruskan ngajinya. Dan jenengan bisa mengambil pelajaran ketika ada sahabatnya, temannya, familinya, tetangganya sakit. Saya alami selama 70 tahun. Dan saya harus memberikan hikmah kepada orang lain. Sakit itu begini. Orang itu harus begini. Ya. Dan seterusnya. Ditanya sama teman-teman di Guyan itu, sampai habis sakit malah tambah gemuk, seger. Saya jawab, sakit saya itu tidak ada hubungannya dengan keturunan. Ini karena di sini. Nah, apa hubungannya yang saya terangkan Malak Jibril tadi datang ke Nabi dengan kufur akbar? Korelasinya apa? Orang yang sudah menyatakan syahadat tentang Allah, tentang Rasulullah, ya, rukun Islam dari syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji, plus rukun iman itu tadi, al-imanu antum binabillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi, digabung. Nah, hubungannya dengan ini bab 27 bagian 27, tidak satu pun tidak boleh menentang yang diimani. Ini yang penting. Risikonya apa Pak Ustaz? Kalau menentang apa yang diimani? Kata kitab ini keluar dari Islam. Coba. Loh, saya syahadat. Zaman Nabi banyak orang syahadat tapi munafik. Maka di kitab ini nanti ada nifakul akbar wa nifakul asghar. Munafik besar, munafik kecil. Nah, sekarang itu yang dibahas kufur. Dalam bahasa aslinya kitab ini menulis al-kufrul akbar yukhraju sahibuhu minal Islam. Kufur besar itu bisa mengeluarkan orangnya dari Islam. Wa huwa al-kufr al-i'tiqad, yaitu kufur mengingkari di dalam keyakinannya tentang rukun Islam dan rukun iman. Nanti ada contoh-contohnya. Jadi al-kufrul akbar, kufur besar itu yukhraju sahibuhu min Islam, bisa mengeluarkan orang dari agama Islam. Bahwa al-kufrul i'tiqadi, yaitu kufur i'tiqad, keyakinan dalam iman. Makanya Malak Jibril tadi tanya sama Nabi tentang Islam, tentang iman. Dijawab secara sempurna, lalu dibenarkan oleh Malak Jibril. Nah, itu pedoman kita sekarang. Oh Pak Ustadz, kalau begitu kita harus betul-betul mengagungkan yang kita imani dengan sungguh-sungguh dalam ucapan dan hati kita. Jawabannya, iya. Nah, ini contoh. Wa anwa'uhu katsiratun. Kufur besar itu macamnya macam-macam. Satu, kufru takdzib wa huwa takdzibul Quran awil hadis.
Bu nyontoh untuk jenengan baca yang nomor 1 supaya ada variasi. Coba, sekarang saya tanya, tidak mempercayai Quran dan apa? Quran itu sebagai wahyunya Allah, dawuhnya Allah, hadis dawuhnya Nabi atas bimbingan Allah. Tapi diingkari takdzib, ya, kufur takdzib, kufur pengingkaran, ketidakpercayaan. Saya tanya, mohon maaf, Bapak. Yang dimaksud ketidakpercayaan itu tidak percaya tentang ini Quran bukan kitabnya Nabi Muhammad, bukan wahyu Allah, atau sebagian diterima, sebagian ditolak. Yang mana? Atau kedua-duanya? Kedua-duanya. Maka orang yang sudah syahadat tadi, yang sudah beriman, itu mulai Al-Fatihah, Quran itu dimulai dengan apa? Al-Fatihah diakhiri dengan An-Nas. Boleh ada sebagian yang ditolak? Halo? Tidak boleh. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Boleh sebagian yang ditolak? Tidak boleh. Tapi ketika ada orang berkeyakinan bahwa salah satu di antara rukun Islam itu tidak baik atau rukun iman itu, inilah yang dimaksudkan orang yang sudah khuruj minal millah. Orang itu sudah keluar dari agama. Lupa saya Islam, jelas KTP ku, bukan KTP-nya mas. Non sewu Pak, naudzubillah min dzalik. Orang munafik ditulis KTP-nya Islam bisa nggak? Bahkan ketika dia naudzubillah keluar dari Islam masih tertulis Islam nggak gitu? Ketika belum diurus ke Dukcapil, bisa. Jadi bukan itu, bukan yang diomongkan, tapi di hatinya itu apa? Keyakinan kita tentang Islam. Nah, jadi yang pertama kufru takdzibul Quran awil hadis. Au ba'du ma jaa'a fihima, atau sebagian yang ada di dalam Quran dan ya, saya beri contoh, mudah-mudahan ini cocok. Ada orang atau anak muda atau siapalah, ini mohon maaf bukan siapa-siapa, Mas, gak poso kok, males. Satu. B, Mas, apa gak poso? Enggak ada syariatnya Pak, tujuh ibu marah Pak. Hukumnya beda nggak? Yang pertama tadi orang jadi apa? Masih muslim nggak? Yang kedua kafir. Yes, kasih yang ekstrim, mohon maaf. Mbak, Bu, kenapa tidak satrul aurat, menutup aurat semuanya itu? Kalau ada dalilnya, jawabannya males. Nanti kan rambut saya yang bergelombang itu tidak lihat. Gimana bergelombang? Ya. Keriting bergelombang, kan tidak kelihatan. Satu. B, Mbak, Bu, kenapa kan satrul aurat, menutupi aurat semuanya? Kita ini bukan punya pakaian sendiri, Pak. Enggak kayak gitu. Itu pakaiannya orang Arab. Ngapain kita niru-niru orang Arab? Kalau saya mau Pak, sayup-sayup jawab kayak B begini kira-kira ada nggak? Kalau itu diterima mendegradasi agama nggak? Merendahkan agama kan? Tapi kalau yang pertama, ya, nanti kan tidak kelihatan rambut saya, ini saya, mohon maaf ya, ini bahasanya nggak enak. Potongan body saya misalkan. Padahal saya itu biasanya kalau pakai baju press lah. Press. Mohon maaf. Ini Bu masih muslim tapi ini fasik, dosa. Tapi kalau dia yang kedua tadi nggak ada, itu bujuk wong Arab. Kita punya tradisi sendiri, tidak kayak gitu. Ini loh, ya.
Maka di dalam kitab itu jenengan didalili wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannama maswal lil kafirin. Surat Al-Ankabut. Monggo. Ya. Mengadakan kedustaan atau lanjut Bu. Mendustakan yang hak. Kalau Qur'annya secara total mulai Al-Fatihah sampai Anas ditolak, tidak mungkin. Tapi kalau bagian-bagian dari syariat ditolak, mungkin nggak? Nah, di situ harus hati. At-takdzir fil wuqu'i minal kufur. Harus berhati-hati. Jangan sampai terjerumus dalam sifat dan sikap kafir. Kalau dia muslim lalu menolak syariat haji sama saja. Tapi kalau dianggap malas, lebih baik aja tunggu ini lain. Makanya jangan tak aturi tentang Mas, apa agak poso? Malas. Ini fasik, banyak dosa. Kenapa agak poso? Kenapa agak poso? Enggak ada tuntunan. Tadi kan mulai dari awal sudah saya bacakan hadis dari Nabi. Ditanya Malak Jibril tentang Islam dan tentang iman. Itu tidak boleh kemudian sebagian dilempar, dibuang. Harus diterima semuanya. Karena syariat itu adalah tidak ada yang tidak cocok. Jawabannya saya saja. Kalau orang males saya lain. Tapi apa nyembah apa? Ini Islam itu tidak semuanya bisa dibaca dengan kasat mata. Saya ulangi, Islam itu tidak semuanya bisa dilihat dengan kasat mata. Bolehkah ayat-ayat Al-Quran itu kita pahami dengan pakai akal? Jawabannya, boleh toh? Ya tentang alam, tentang ini kan ada begitu Pak ya? 3. Apakah ayat Al-Quran itu boleh kita dekati pendekatannya pakai iman? Jawabannya, nah kalau pakai iman itu tidak menggunakan kasat mata, indera, dan tidak menggunakan ilmu. Menggunakan apa? Iman. Contohnya ini ayat. Alaysa fi jahannama maswal lil kafirin. Bukankah neraka jahanam itu tempatnya orang kafir? Lalu orang guyon. Danero jahanam tidak boleh. Ini bukan ilmu. Pendekatannya bukan ilmu. Pendekatannya bukan pakai apa? Apa namanya kasat mata. Tapi pakai apa? Itu sama dengan orang ngomong gini Pak, cara Jawa. Iya nih ono surga ikurane kok ono. Gane perlu wae. Kowe tahu. Kalau ada orang ngomong gitu jenengan jawab, iya nih ono lah nih kok ono. Jenengan balik. Iya nih gak ono, gane ono. Ngerti maksudnya Pak? Wis kadung. Ini nuwun sewu Pak ya. Orang jenengan kalau udah yakin, orang nggak yakin surga neraka itu ada, nggak usah sholat, ya biarin aja, nggak yakin kok, nggak usah sholat, nggak usah poso, nggak usah sembarangan, nggak yakin, biarin aja sih, sampai emosi itu, mari kok emosi, jangan. Mudah-mudahan jenengan semuanya sakrogat diberi sehat sama Allah ya. Jadi gitu Pak. Iya, tidak boleh. Tidak semuanya pakai akal pakai ini. Ya. Jadi kan kalau ditanya sekarang, benar nggak surga itu ada, siksa kubur itu ada, adab kubur ada. Siapa yang tahu Rono?
Ini mendustakan, Pak. Itu loh. Ah. Kemudian ayat berikutnya fatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuruna nabi ba'd. Al-Baqarah 85. Ya, apa bahasa Indonesianya, Bu? Iya, itu orang-orang ahli kitab. Orang Islam juga tidak boleh dipilih ayat-ayat ini saja yang saya imani, ini enggak. Jangan pernah mendengar ada ceritanya Nabi pernah di demo. Saya pakai istilah yang populer aja supaya gampang. Didatangi orang-orang kafir, Pak. Kalau pakai bahasa kita, Muhammad, ayat-ayat Quran yang menyerang kami orang-orang kafir itu gandin. Itu kalau pakai sekarang, pasal-pasal dan ayat-ayat itu dirubah. Apa jawabannya nanti? Ma yakunu an ubadila min tilqa nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya. Merubah ayat itu bukan kewenangan saya. Coba. Saya hanya menerima dari Allah. Sampai mau menerima yaitu tidak ya terserah. Nah. Ma yakunu li an ubadila min tilqa nafsi in attabi'u illa ma yuha. Nah, di situ. Dua, model yang kedua. Model yang kedua, kufur itu kufur iba wal istikbar ma'at tasdiq wa huwa adamul inqiyad lil haqqi ma'al iqrari bihi. Ini menarik ini yang kedua. Bahasa aslinya begitu. Apa bahasa Indonesianya, Bu? Monggo. Enggan dan takabur. Tapi monggo. Ya, percaya tapi dia enggan, sombong. Iya tapi sorry aja. Nah, gitu. Percaya Mas, tapi ya sorry aja. Ini kan jadi kontradiktif, ya. Enggan, ya, dan takabur, tapi sebenarnya membenarkan. Tahu wa huwa adamul inqiyad lil haqqi ma'al bihi. Monggo, Bu. Nah, benar, tapi tidak diakui. Saya beri contoh. Ini contoh di Quran. Ada Nabi Adam, ada iblis. Saya tanya, pakai bahasa populer saja. Apakah iblis itu tahu kalau ini ada makhluk yang namanya Adam ciptaan Allah dalam iman kita? Jawabannya? Tahu nggak? Tahu dong? Tahu. Ketika diperintah oleh Allah, iblis ini supaya sujud kepada Adam, mau nggak? Nah, ini contoh. Tahu kebenaran, ada, nyata, tapi menolak. Nah, itu ya. Saya tidak mendustakan, saya mempercayai itu benar Pak, tapi sorry aja. Nah, jenengan dan saya itu diajari oleh Al-Quran tidak boleh menolak kebenaran. Walaupun kebenaran itu datangnya dari siapa saja. Boleh Bu ya? Tidak boleh menolak. Nah, masyarakat kita belum begitu Pak sekarang ini. Seorang A membawa kebenaran, ya sudah jelas dalilnya. Tapi karena bukan madhabnya, bukan organisasinya, bukan kelompoknya, ini nggak mau menerima. Ngerti maksud saya Pak ya? Itu tidak boleh. Nah, bahkan anak kecil pun boleh nggak mengingatkan bapak yang sudah sepuh? Boleh. Entah di mana itu saya pernah menemukan bacaan begini. Ini saya ulangi 2 kali apa 3 kali di sini. Nu'man bin Bashir, seorang ulama besar di Baghdad, biasa memberi pengajian di situ. Tahu ada anak kecil pakai kelompen. Kelompen itu apa? Batiak. Sandal dari apa? Masih kecil kok pakai kelompen. Nanti kepleset. Anak itu jawab, "Nggih Pak, terima kasih, matur nuwun. Bapak ini siapa?" "Saya Nu'man bin Bashir."
Oh, Bapak ini toh yang disebut imam besar di masjid ini. Loh, jangan salah paham. Karena saya sering memberi pengajian, imami, dan orang terkesima dengan suara saya ini, lama-lama saya ini disebut imam besar. Ganti anak kecil mengingatkan, Pak, hati-hati Pak ya dengan sebutan-sebutan yang bernada memuji. Kalau saya Bapak bisa kepleset cuma di dunia, tapi Bapak bisa kepleset di dunia dan akhirat. Bener Pak? Nangis Pak. Masya Allah. Saya diingatkan anak kecil. Ya, orang yang sudah kadung di atas dengan julukan macam-macam, ini kadang-kadang lupa diri Pak. Gitu loh. Nah di Islam tidak boleh. Ini contohnya iblis. Ini namanya kufurul iba wal istikbar ma'at tasdiq. Kufur mengabaikan dan menyombongkan diri, tapi membenarkan. Tahu di situ ada kebenaran. Seperti kufurnya siapa? Iblis. Ya, bukan setan lagi Pak, tapi apa? Iblis. Ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kurang jelas apa? Monggo Bu. Ingat ketika kami perintahkan kepada malaikat, apa perintahnya? Sujudlah kepada Adam, usjudu li Adama. Lanjut Bu. Terus? Nah, termasuk orang kafir. Loh itu kan iblis toh Pak? Enggak Pak, ini contohnya iblis. Nah kalau ada orang Islam tahu benar tapi menolak itu dari syariat. Berarti gurunya siapa? Gurunya iblis. Nah, serius itu Pak. Ya, Masya Allah ya. Ya itu loh. Maka orang Islam itu harus ini berhati-hati. Ya, di kitab yang lain ya tentang kewajiban umat Islam itu Pak. Itu dimulai dari i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail. Al-ula al-ilmu. Ketahuilah wahai saudaraku kaum muslimin sesungguhnya wajib bagi kalian itu untuk mengerti tentang empat hal. Pertama, ilmu. Harus apa Pak? Bu? Ya. Saya beri contoh. Kalau ada orang nggak bisa mengoperasionalkan HP, iki apa Mas HP? Gimana caranya gini-gini wis durui gak iso. Iso tapi cuma WA tok. Telepon nggak bisa, mau apa namanya kirim gambar nggak bisa, misalnya. Pertanyaan saya, dosa nggak? Tidak dosa. Berarti pengetahuannya orang itu tentang HP setengah-setengah apa utuh? Yang tadi loh, setengah-setengah kan? Aku duwe HP Mas di toko anakku, jahit. Dia apa Pak? Dia pokoknya nih ono WA ini caranya. Pak, saya tolong difoto. Gak iso ini, gak kena difoto ini. Bener nggak? Keliru. Karena pengetahuannya apa? Setengah-setengah. Nah sekarang saya tanya. Kalau agama yang fardu ain, pengetahuannya setengah-setengah, boleh nggak? Boleh. Contoh, wudhu itu kewajiban pribadi apa fardu kifayah? Pribadi kan? Orang wudhu tidak sempurna atau nggak tertib. Apa Pak yang terjadi? Iya. Kalau begitu mestinya masjid-masjid, masjid taklim, pondok pesantren, perguruan tinggi yang mempelajari agama itu diserbu orang enggak? Mestinya. Jawabannya saya. Mestinya diapakan Pak? Dipadati orang.
Saya dulu nggak sempat ngaji Pak Ustaz, nggak ngerti. Ya sekarang Pak, umum masih ada waktu. Karena orang Islam kalau pengetahuannya setengah-setengah tentang agama, hasilnya setengah, keliru. Dan bisa dosa. Beda dengan fardu kifayah. Aku gak bisa nyolati jenazah ya. Bisa nyolati gak apa-apa. Gak dosa pun enggak. Karena apa? Sudah ada yang mewakili. Tapi sholat, boleh nggak? Aku gak bisa caranya sholat apa. Wakilannya mari, boleh? Semprot. Hah? Tidak boleh. Coba. Makanya orang tolabul ilmi itu dirangsang sama Nabi. Jalan dari rumah untuk tolabul ilmi, pulang dari rumah itu sama dengan jalan menuju surga. Pulang dari mana? Di situ Pak, mulianya ajaran Islam. Jadi maka jangan sampai kita tidak paham. Ya tentu saja ada Pak Kiai, ada para syekh yang paham betul, yaitu sudah. Jadi ibarat gudang segala-galanya ada. Saya dan panjenengan itu masih berkewajiban untuk selalu mencari. Ya. Yes. Nomor 3. Kufru dhanni wa syaki biyaumil qiyamah. Nah, tadi kan termasuk ada iman kepada hari kiamat. Ini yang ketiga, itu jenengan diterangkan menurut kitab ini kufru dhanni wa syaki biyaumil qiyamah. Wa ya'inkaruhu adami tasdiqi bihi. Bahasa Indonesianya Bu, mohon maaf, monggo. Nah, saya tanya, boleh nggak orang yang ragu-ragu tentang kiamat? Mulai jenengan kecil 50 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu oleh Pak Ustadz, Pak Kiai di kampung-kampung diterangkan enggak? Besok itu terjadi kiamat. Sudah diterangkan? Sudah berjalan 50-60 tahun berikutnya, sudah terjadi enggak kiamat? Belum. Sekarang jenengan mendahului putra ini yang kecil-kecil, besok enten kiamat leh. Sampai dia besar kita sudah enggak ada, kiamat belum datang. Enggak ngerti kan? Ternyata enggak ada. Ada Mas. Kita potong dulu Pak. Dulu sebelum 2012, ada nggak isu 2012 akan terjadi apa? Masih ingat Pak ya? Kalau orang Islam bertauhid, gampang, sudah langsung nggak percaya. Nggak usah membuang banyak energi. Bahas ini baca apa namanya tulisan di Google atau mungkin mendengarkan YouTube, nggak usah, nggak percaya gitu aja tentang kiamat. Saya pernah menerangkan ya, bukan kiamat ya, sisi yang lain. Kalau orang bertauhid itu gampang Pak, enak. Filternya itu jelas. Filter itu apa? Saringan. Tuh, nah, saya beritahu. Di Jawa Timur tahun berapa begitu saya lupa, ada orang yang dianggap bisa menggandakan uang. Masih ingat ya? Tumpuan kertas kun fayakun bisa jadi apa? Uang. Mohon maaf, banyak yang ketipu nggak Pak? Hah? Saya sudah ada berita begitu langsung karena pedomannya di Quran Tauhid sudah mengatakan pasti tidak, itu pasti nipu sebelum terbongkar. Karena itu ilmunya Allah, nggak mungkin di manusia kun fayakun itu. Ya, ujung-ujungnya jadi rame. Jadi filternya itu Tauhid itu enak sudah, nggak usah buang energi. Sudah saya terangkan tadi, sakit orang bertauhid, mudah-mudahan jenengan dan saya begitu enak sudah. Sakit Pak, nggih, wis enggak apa-apa. Ini Allah yang menentukan. Terus siapa? Diobati Mas. Apa? Diet. Benar. Benar Pak dokter. Iya. Terus gimana nanti? Sampai milih sehat atau wafat? Enggak milih, terserah Allah. Lalu milih apa enggak Bu? Saya beri contoh. Ini kok kelihatannya terkesima. Beberapa menit saya tambah Pak ya.
Ada orang sakit misalkan, sakit Pak Bu, enggak Mas, sudah diobati sudah diet sudah, minum obatnya sudah tepat, insya Allah tepat menurut petunjuk apotekernya gini 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 kan. Bu Pak, jangan milih sehat tak wafat. Saya mengikuti panjenengan, milih apa? Sehat. Nah sekarang saya tanya, andai kata dalam proses pengobatan Allah menentukan wafat, bisa sehat nggak? Bisa. Lah ya itu loh, andai kata dalam proses pengobatan sehari, 2 hari, 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, 2 bulan, Allah menentukan wafat, bisa sehat nggak? Padahal yang dipilih tadi apa? Sehat. Yes. Bandingkan dengan yang kedua, Pak Bu sakit, nggih Mas, sudah diobati, sudah diet, sudah istirahat, sudah. Milih sehat atau milih wafat? Nggak milih, terserah Allah. Ngerti maksud saya? Lu kok begitu Pak Bu? Saya yakin keputusannya Allah tidak ada yang salah. Makanya tak serahkan sama Allah, kewajiban saya berikhtiar. Benar Pak? Nah sekarang saya tanya, kira-kira yang milih sehat, waras, pulang, dengan yang menyerahkan sama Allah tadi yang kedua, itu derajat imannya tinggi mana? Tinggi yang menyerahkan tadi Pak ya, yang tidak milih tadi Pak ya, karena dia yakin ketentuan Allah itu tidak ada yang salah. Betul Pak ya? Pertanyaan saya, kenapa jenengan tidak milih yang kedua ketika pertanyaan saya yang pertama tadi? Hah? Jawabannya belum tahu ilmu. Orang Islam itu enteng Pak, menghadapi apa-apa. Ya, saya diet iya, saya minum obat menurut petunjuk yang punya ilmu iya, saya olahraga sekian kali iya. Tapi gimana kehendak Allah? Tidak tahu saya. Benar Pak ya? Tidak tahu. Ada kewajiban syar'i buat saya. Tidak usah panik menghadapi macam-macam. Saya menangis itu bukan karena saya menyesali saya sakit. Tidak Pak. Sama mudah-mudahan. Betul ya? Tidak. Bisa tak saya itu menerima? Saya sendiri yang menerangkan bahwa keputusan Allah itu tidak ada yang salah. Tapi sekarang saya yang menerima. Keluarga saya yang menerima. Ya, bisa nerima. Jangan-jangan saya diingatkan sama Allah. Ya, itu Pak yang saya tangisi. Tidak ada yang tahu saya. Nah, maka menurut saya jangan berhenti belajar. Selagi masih ada waktu, tidak ada uzur syar'i. Karena sakit nggak bisa datang, karena ada keperluan yang lebih urgen daripada talabul ilmi dan sebagainya. Ya. Karena itu adalah untuk kita semua, bukan Allah. Nah, begitu Pak ya. Kelihatannya pendek sekali Pak. Ya. Ya. Jadi kalau ada Jumat kelima, saya minta Jumat kelima. Begitu Bu ya. Cuma kalau tidak ada Jumat kelima itu gimana? Pray. Kamis kelima. Kamis keempat tidak bisa ya. Kalau kalau ada Kamis kelima, kalau ada Jumat kelima gitu ya. Kalau di, kalau tidak ada libur. Gini, kalau Jumat keempat itu bisanya hari sisa. Masalahnya di situ. Kalau jenengan siap, saya sangat amat terbatas. Terus nanti saya atur sama ibu aja ya. Itu Pak ya, mudah-mudahan panjenengan dan kita semuanya, keluarga kita senantiasa diberikan rahmat, diberikan barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala.
Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.